Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diana Saputri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis asesmen ruang kelas pada mata pelajaran fisika kelas 11 fase F. Topik gerak parabola. Capaian pembelajaran. Yang pertama, pemahaman fisika. Peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip vektor, kinematika, dan dinamika gerak, fluida, gejala gelombang bunyi, dan gelombang cahaya dalam menyelesaikan masalah. Kedua, keterampilan peserta didik yang meliputi mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses serta menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi, serta mengomunikasikan hasil. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menganalisis fenomena tentang gerak parabola. Jenis asesmen dalam topik ini, yang pertama yaitu asesmen formatif melalui analisis LKPD yang dipresentasikan oleh siswa di depan kelas. Kemudian asesmen sumatif berupa penyelesaian soal dari buku fisika Grafindo Media Pratama kelas 11. Bentuk asesmen yang diberikan yaitu asesmen formatif berupa proyek, kemudian asesmen sumatif berupa penyelesaian soal esai. Berdasarkan topik ini, bagian dalam asesmen sudah menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Siswa di kelas itu memiliki perkembangan sosial dan emosional yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari cara mereka berkomunikasi dengan guru, bersosialisasi dengan teman, dan cara bersikap dengan lingkungan sekitar, sehingga mereka lebih mudah untuk berkolaborasi dalam melakukan pemecahan masalah. Menggunakan model pembelajaran cooperative learning dan problem-based learning sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik pada fase ini. Kemudian bagian dalam asesmen juga telah menunjukkan kesesuaian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Peserta didik di kelas itu berjumlah 40 orang dan didominasi oleh siswa laki-laki. Siswa laki-laki di kelas tersebut pada umumnya menyukai olahraga. Dengan demikian, guru memberikan asesmen sesuai dengan kasus yang berkaitan dengan olahraga, seperti menganalisis gerak parabola pada bola basket yang dilempar ke keranjang dan gerakan pada kok bulu tangkis yang dipukul kencang untuk menganalisis kasus terkait dengan gerak parabola. Bagian dalam asesmen juga telah menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Bagian dalam asesmen yang sesuai dengan kemampuan peserta didik adalah peserta didik sudah dapat membedakan antara gerak vertikal dan horizontal sebagai dasar dalam memahami gerak parabola. Peserta didik juga sudah mengetahui contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Guru seringkali mengulas tentang pembelajaran sebelumnya dan memastikan bahwa seluruh peserta didik telah siap dalam menerima materi berikutnya. Bagian dari asesmen tersebut juga telah menunjukkan kesesuaian bahwa guru sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Untuk membentuk diskusi yang lebih aktif, guru memberikan ruang agar peserta didik dapat saling bertanya dan menanggapi antara satu kelompok dengan lainnya. Guru kemudian memberikan penguatan atas jawaban mereka dan mengulas materi agar peserta didik semakin paham terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut telah memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan, budaya, dan karakter peserta didik. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, hal yang ingin saya tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik serta kemampuan peserta didik adalah yaitu memastikan seluruh peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengumpulkan hasil akhir pembelajaran mereka secara bervariasi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Asesmen tersebut sebagai bukti bahwa mereka sudah dapat memahami pembelajaran dengan baik. Peserta didik dapat membuat output dalam bentuk ringkasan materi, wawancara lisan, audio, video, gambar, atau infografis dan sebagainya.